Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai gambaran diri saya di masa depan. Paling tidak 3 tahun setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak. Kira-kira aktivitas saya sebagai guru penggerak di masa depan apa saja ya? Atau apa yang saya akan lakukan setelah menyelesaikan program pendidikan guru penggerak? Baik dalam keseharian, terprogram secara rutin berkesinambungan, maupun yang sifatnya ad hoc secara khusus. Sebelum secara spesifik berbicara mengenai gambaran diri saya di masa depan, izinkan saya menjelaskan tentang nilai-nilai apa saja yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Setidaknya ada 5 nilai yang harus saya miliki sebagai modal penting sebagai guru penggerak di masa depan. Yang pertama adalah nilai berpihak pada murid. Nilai ini secara khusus sebenarnya sudah dibahas pada modul sebelumnya, yaitu ketika membahas tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari nilai ini, saya harus mulai bergeser dari pemuasan kepentingan diri sendiri menuju kepentingan murid. Sehingga saya akan selalu berpikir mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mendahulukan murid. Misalnya saja seperti apa yang murid butuhkan? Apa yang bisa saya lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran lebih baik? Atau pertanyaan-pertanyaan lainnya yang membuka ruang kemerdekaan dalam setiap murid. Lalu yang kedua, nilai mandiri. Nilai ini secara sederhana menggambarkan semangat untuk terus belajar sepanjang hayat, serta senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi, serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Oleh karena itu, saya harus secara sengaja merencanakan dan melakukan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam hal apapun yang dianggap perlu untuk membawakan perubahan yang berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, nilai reflektif, yaitu saya harus memaknai pengalaman yang terjadi di lingkungan sekitar, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun orang lain. Pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun diri saya, murid ataupun teman sejawat dalam menangkap pembelajaran positif, sehingga mampu menjalankan perannya masing-masing dari waktu ke waktu. Selain itu, tidak cukup hanya berhenti sampai rencana tindakan saja, akan tetapi harus mampu mengejawantahkan lewat tindakan nyata sebagai perbaikan yang perlu dilakukan. Selanjutnya yang keempat yaitu nilai kolaboratif. Nilai ini sangat penting dimiliki oleh setiap orang karena bisa membangun daya sanding sehingga terbentuknya rasa saling percaya dan saling menghargai serta mengakui dan mengelola kekuatan perbedaan peran pemangku kepentingan di sekolah sehingga tumbuh semangat saling mengisi, saling melengkapi. Dan salah satu poin pentingnya yaitu semangat pembelajaran tim. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu nilai inovatif. Nilai ini menuntut saya harus mampu memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Agar nilai inovatif muncul, maka diperlukan fleksibilitas, berkenan mengadopsi beragam pandangan, mencari dan membuat alternatif dari setiap persoalan, mengubah sesuaikan gaya dan kecenderungan lama untuk mewujudkan perubahan, dan bergeser dari pandangan yang egosentris serta sempit menuju pandangan-pandangan alternatif yang lebih luas. Nilai ini menuntut saya untuk pantang menyerah, serta jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Itulah nilai-nilai yang harus saya miliki sebagai modal dasar sebagai guru penggerak yang hebat di masa depan. Selain kelima nilai-nilai tersebut, ada juga peran yang harus
dimainkan untuk memimpin perubahan-perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing. Lalu, apa saja peran-peran guru penggerak yang harus saya mainkan di masa depan? Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Bisa dimaknai menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran seperti kurikulum, baik intra, ekstra, maupun kokurikuler. Proses belajar mengajar, refleksi, dan asesmen yang otentik dan efektif. Pengembangan guru, pemberdayaan, dan pelibatan komunitas yang kesemuanya mendorong terwujudnya kondisi yang berpihak pada murid dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Poinnya adalah saya harus mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada sebesar-besarnya kepentingan tumbuh, kembang, dan mekarnya murid. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Dalam menjalankan peran sebagai coach, maka saya dituntut untuk berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawat untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. Jadi, fokus utamanya terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah. Selain itu, saya harus lincah berpindah-pindah dari pemikiran pengembangan rekan sejawat pada level individu dan level anggota komunitas pendidik di sekolah. Yang ketiga, yaitu saya harus mampu bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan atau menghasilkan sesuatu, sehingga setiap pihak yang terlibat memiliki kekuatan yang dipersatukan menjadi saling melengkapi dan produktif. Saya harus mempunyai pandangan apresiatif yang memungkinkan pengungkapan potensi rekan lain. Harus saling membuka lebih banyak ruang dialog positif antara guru dan pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar sekolah, demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Yang keempat, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Saya harus mampu meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Saya pun harus senantiasa memampukan diri untuk menuntun murid di sekolah agar murid sadar bahwa sebagai murid saat ini mereka adalah wajah Indonesia di masa depan. Seperti yang sudah saya paparkan pada modul sebelumnya mengenai esensi dari Tut Wuri Handayani, sehingga menempatkan murid pada kursi pemegang kendali dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Yang terakhir, peran guru penggerak yang kelima yaitu menggerakkan komunitas praktisi, yaitu dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah atau wilayahnya. Komunitas inilah yang nantinya menjadi wahana perjumpaan profesional para guru. Dari komunitas ini pun nanti akan lahir dialog akademik, pencakapan profesional, perencanaan strategis, diskusi teknis secara kolaboratif, terkait dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus membuahkan inovasi pembelajaran yang berdampak positif bagi murid. Demikian tadi peran-peran yang harus saya mainkan sebagai guru penggerak di masa depan. Apa yang sudah konsisten yang telah saya lakukan? Selain dalam proses pembelajaran ataupun proses belajar mengajar, saya pun secara konsisten tiap pagi melakukan pendampingan pembinaan karakter. Salah satu program unggulan di SMK 1 Banyusari adalah Press Morning atau pembiasaan pagi, yaitu secara rutin mendampingi kegiatan sholat duha, membaca ayat Al-Quran, zikir bersama, doa bersama, motivasi pagi, senam bersama, literasi, pembiasaan berbahasa Inggris, kepramukaan, mabar atau makan bareng, kemudian gerakan membersihkan sekolah atau gemas. Selanjutnya, saya akan menggambarkan
secara singkat tentang diri saya 3 tahun mendatang. Didasarkan dari nilai-nilai guru penggerak yang sudah melekat dan dalam memainkan peran sebagai guru penggerak masa depan, tentu saja setelah menjalani pendidikan guru penggerak yang luar biasa ini, saya berharap ilmu yang diperoleh dapat langsung saya terapkan di SMK Negeri 1 Banyusari dengan menularkannya kepada rekan-rekan guru yang lainnya, menjadi role model bagi guru, rekan sejawat, ataupun menjadi role model bagi murid, rekan sejawat, atau masyarakat yang lebih luas. Salah satu poin penting yang ingin saya benahi adalah proses belajar mengajar di kelas. Dengan mempelajari pendekatan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak hal yang merubah cara pandang saya tentang murid. Misalnya saja, mulai dari sekarang, pembelajaran harus berpusat pada murid, memberi contoh, mendampingi, dan memotivasi murid dalam proses belajar mengajar. Selain itu, saya akan berusaha dan konsisten untuk menciptakan pembelajaran yang asik dengan model dan media pembelajaran menarik dan menyenangkan. Kemudian, saya ingin berbagi dengan guru lain, baik di SMK Negeri 1 Banyusari ataupun sekolah-sekolah lainnya, yang mungkin salah satu caranya dengan mendaftarkan diri menjadi pendamping praktik atau fasilitator guru penggerak atau program yang lainnya. Saya pun akan terus meningkatkan kompetensi yang saya miliki dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dari berbagai instansi dan melanjutkan pendidikan ke S2. Kemudian saya pun akan membangun relasi yang positif dengan semua pihak, membuka jejaring dan link yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru sehingga dapat membawakan perbaikan di SMK Negeri 1 Banyusari. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.